Di sini anak akan menyebutkan beberapa saja karena banyak ya, ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga persatuan dan persaudaraan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ya. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maksudnya agama Islam. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Artinya kita diperintahkan untuk bersatu. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ya. Idz kuntum a'daan. Ya. Tatkala kalian saling bermusuhan. Ya. Dahulu para sahabat pun saling bermusuhan. Ya. Khususnya ya, antara kaum Ansar, ya, antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Saling bermusuhan. Ya. Puluhan tahun ya, atau bahkan ratusan tahun bermusuhan, ya. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lembutkan hati kalian satu sama lain. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi saling bersaudara, ya. Jadi persaudaraan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita jaga. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ingatlah pula tatkala kalian berada di tepi jurang neraka. Ya, maksudnya apa? Tatkala para sahabat ya, sebelum masuk Islam mereka merupakan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anqadzakum minha, dan Allah selamatkan kalian dari tepi jurang neraka tersebut. Allah bimbing kalian, Allah berikan hidayah kepada kalian berupa keislaman sehingga selamat ya dari tepi jurang neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling masyhur ya, yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraan antara kita kaum muslimin. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, pernah bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, la tahasadu, ya, janganlah saling berbuat hasad, ya, iri dengki, ya. Wala tanajashu, dan janganlah saling berbuat najas, ya. Ini jual beli jenis najas, ya, jual beli yang menipu, ya. Wala tabaghadu, janganlah saling membenci, ya. Wala tadabaru, janganlah saling membelakangi, ya. Artinya begitu bertemu malah cari jalan yang lain, nggak mau ketemu, ya, ini nggak boleh dalam Islam. Kemudian kata Nabi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual barang yang sudah di booking sama saudara kalian. Ya, kita punya dagangan, ya, ada saudara kita muslim booking, datang yang kedua nawar dengan harga yang lebih mahal. Nah, kita nggak boleh jual ke dia, ya, nggak boleh jual ke dia. Ya, tetap harus ke pembeli pertama. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, ya, tidak boleh menghinakannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh berdusta kepadanya. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkannya. Ya. At-taqwa hahuna, ya, kata Nabi SAW, takwa itu di sini, maksudnya di hati. Bihasbi mri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, ya, orang yang buruk, orang yang jahat, ya, an yahkira akhahul muslim, kalau dia menghina saudara muslimnya, ya. Jadi cukup kata Nabi SAW, seseorang dikatakan, oh si fulan ini orang yang buruk, ya, jelek akhlaknya, tidak baik budi pekertinya, kalau dia pernah, ya, mencaci maki atau merendahkan seorang muslim. Ya. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irluh. Ya.
bagi setiap muslim, bagi muslim yang lainnya itu haram darahnya. Ya, maksudnya tidak boleh ditumpahkan. Ya. Wa malu, haram hartanya, tidak boleh diambil secara zalim. Ya. Wa irduhu, dan kehormatannya, ya, tidak boleh diciderai. Nah, ini ya, di antara ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersaudara. Ya. Maka nggak boleh analoginya dibalik. Ya. Begitu sama orang kafir malah seolah bersaudara, ya, dekat, ya, senyumnya lebar, ya, ramah sekali. Tapi begitu sama seorang muslim, malah menentang, bermusuhan dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh, ini kebalik. Ya. Muslim itu saudaranya muslim, orang kafir itu musuhnya orang muslim. Adapun sikap toleransi boleh, ya, wajib kita toleransi, tapi jangan toleransi yang kebablasan. Ya, jangan toleransi yang kebablasan. Bagaimana toleransi yang kebablasan? Ya tadi misalkan giliran sama orang kafir dia begitu menghormati, cium tangan misalkan, atau ikut beribadah di hari perayaannya. Ini sudah toleransi yang kebablasan. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita toleransi sudah, lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian mengamalkan agama kalian, ya, kami amalkan agama kami. Ya, ini toleransi. Ya, nggak boleh kebablasan. Ya. Kemudian, ya, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya segala hal yang dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di dalamnya adalah menggibah, ya, atau menggunjing. Ya. Menggibah ini akan menimbulkan permusuhan. Ya. Makanya oleh karena itu diharamkan. Ya. Adapun ghibah tersendiri, ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna mal ghibah, wahai para sahabat, ya, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan menggibah itu atau menggunjing itu? Kemudian kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, perhatikan, ini masih banyak yang disalahfahami oleh kaum muslimin di Indonesia. Kata Nabi SAW, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan apa yang tidak disenangi oleh saudaramu. Ya. Kemudian ada yang bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah, kalau betul adanya yang saya ucapkan ini fakta, ya, bagaimana itu? Ya. Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau memang yang engkau bicarakan itu fakta, ada pada diri saudaramu dan ia benci untuk dibicarakan, maka engkau telah menggibah. Ya. Wa illam yakun fi faqad bahattahu. Dan kalau yang engkau bicarakan itu tidak sesuai fakta, tidak ada pada diri saudaramu, maka engkau berarti telah menuduhnya. Nah, jadi perhatikan, yang namanya ghibah itu patokannya adalah zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan apa yang dibenci oleh saudara kita, ya, sesama muslim. Jadi ghibah itu bukan terbatas hanya membicarakan kejelekan-kejelekan, ya, meskipun seringnya memang tatkala seseorang dibicarakan kejelekannya, ini juga dia nggak senang, ya, maka terjatuh pada ghibah, ya. Tapi termasuk kalau ada seorang muslim yang tidak suka kelebihan-kelebihannya dibicarakan, maka ini juga termasuk ghibah. Ya, ingat patokannya zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan apa yang tidak disukai oleh saudaramu, ya, meskipun itu kebaikan. Meskipun kita katakan si fulan orangnya soleh, hafidul Quran, rajin sholatnya, bacaannya bagus, ya, sering menjadi imam, tapi dia nggak suka dibicarakan seperti itu, maka ini ghibah. Ya, paham ya? Nah, maka ini perlu diluruskan. Jadi ghibah itu bukan hanya membicarakan keburukan, tapi membicarakan kebaikan, tapi nggak suka orang tersebut, ya, jika kebaikannya dibicarakan, maka ini juga termasuk ghibah. Nah, ghibah ini hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya haram. Ya, ini kita harus jelaskan, ya, bahwasanya tatkala kita menjelaskan suatu hukum dari suatu perbuatan,
kita harus jelaskan dulu hukum asal, kemudian baru kita jelaskan hukum fara', ya, hukum cabangnya. Nah, untuk ghibah, hukum asalnya adalah haram. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka. Ya. Jangan sering-sering berprasangka buruk kepada sesama muslim. Inna ba'dadh-dhanni ism. Karena sebagian prasangka itu bisa berlaku dosa. Ya. Wala tajassasu. Jangan saling bertajassus, ya, memata-matai. Ya, hukum asalnya memata-matai seorang muslim nggak boleh. Ya, tapi kalau ada hajatnya, ya, ada kebutuhan, ini boleh. Contoh misalkan dia terindikasi misalkan terorisme, ya, maka boleh dimata-matai, ya, dikasih intel misalkan, boleh, ya. Atau kalau di pondok itu Pak, ya, ada mata-mata bagian bahasa. Nah, ini tugasnya kalau ada santri yang ngomong bahasa Indonesia dicatat, ya, nanti masuk mahkamah, ya, masuk penghukuman. Nah, ini boleh karena ada tujuannya, ada maslahatnya. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, misalkan sekedar iri, misalkan di tetangga senantiasa di mata-mata ini beli mobil baru apa lagi nih, ya, beli baju baru apa lagi nih, ini nggak boleh. Ya. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Ya. Ayuhibbu ahadukum, ini perumpamaannya. Ya. Apakah salah seorang di antara kalian menyukai an yakulalah ma'akhihi maitan, ya, fakarihtumuh, untuk memakan bangkai saudaranya, ya, padahal ia benci saudaranya tersebut. Ya, suka nggak kira-kira? Nggak suka. Ya, pasti nggak suka. Nah, perumpamaan seseorang yang membenci orang lain kemudian dia menghibah, ya, seakan-akan ia benci orang tersebut tapi makan bangkainya, ya, makan bangkainya padahal dia benci. Ini perumpamaannya, ya, artinya apa? Artinya ghibah ini harus benar-benar dijauhkan, ya, nggak boleh sama sekali kita menghibah, ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Tapi ini hukum asalnya selesai, ya. Hukum asal menghibah, menggunjing adalah haram. Sekarang kita bahas hukum cabangnya. Ya. Ada beberapa hal atau kondisi yang di situ kita diperbolehkan untuk membicarakan orang lain, ya, atau menghibah orang lain. Nah, hal ini, ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi ini bukan ana bikin sendiri, ana ngarang, enggak. Ya, ana menukil dari penjelasannya Al-Imam An-Nawawi, ya, tatkala beliau menjelaskan hadis ghibah barusan, ya, di kitab beliau Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, ya, Syarah Sahih Muslim. Nah, di antaranya yang pertama, ya, adalah at-tadhallum, ya, merasa dizalimi, ya, atau merasa terzalimi. Nah, kalau, ya, ada di antara kita yang sekiranya dizalimi, ya, oleh orang lain muslim, nah, maka boleh baginya untuk melaporkan, ya, membicarakan kezaliman tersebut kepada seseorang yang sekiranya bisa menghentikan kezaliman tersebut. Contoh misalkan kepada aparat, ya, polisi misalkan, boleh. Atau minimal antum punya tanah misalkan, ya, kemudian tanah antum diambil semeter, ya, patoknya dirubah. Boleh kita adukan tersebut kepada Pak RT misalkan, atau Pak Lurah, ya, atau siapapun yang bisa mencegah kezaliman tersebut terus berlanjut. Nah, ini boleh dengan menyebutkan si fulan, ya, nama orangnya, kemudian menyebutkan kezalimannya. Ya, maka ini diperbolehkan. Apa tadi? Ya, kalau merasa terzalimi. Ya. Maka contoh lain misalkan bagi seorang istri misalkan, ya,
menerima waliyadzubillah, menerima KDRT misalkan dari suaminya. Nah, ini diperbolehkan bagi seorang wanita. Ini salah satu bentuk penjagaan Islam kepada kaum wanita. Boleh dia melaporkan apabila suaminya melakukan KDRT tadi, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Entah ia lapor langsung ke polisi, ya, atau ia lapor dulu kepada RT setempatnya atau pemerintah di setempatnya, maka diperbolehkan. Ya, dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan apa saja atau kezaliman-kezaliman apa saja yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ini yang pertama, apabila merasa terzalimi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tatkala meminta bantuan untuk merubah suatu kemungkaran. Ya. Kan kita tahu, ya, bahwasanya mengingkari perbuatan mungkar hukumnya wajib. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau enggak mampu, fa bilisanih, maka ubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Ya, kalau enggak bisa juga merubah dengan lisan, yang menasihati, maka minimal ia mengingkari dengan hatinya. Ya, maka itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, tatkala kita melihat suatu kemungkaran yang di situ kita nggak bisa mengingkarinya secara langsung dengan tangan, ya, maka berarti pindah yang kedua dengan lisan. Nah, termasuk pengingkaran dengan lisan adalah kita mengajak orang, ya, untuk sama-sama yuk kita basmi kemungkaran tersebut. Contoh misalkan kita lihat di salah satu pos kamling misalkan, ada anak-anak muda yang minum-minum misalkan, minum-minuman keras, ya, sambil atau main gitar kenceng-kenceng, ya, nyanyi kenceng-kenceng, mengganggu warga. Nah, kita sendirian, ya, anak-anak muda itu banyakan ramean, ya. Kalau kita ingkari secara langsung sendirian, kalah kita, ya, habisin sudah, ya, dipukulin, ya, apalagi dalam keadaan mabuk, ya. Akhirnya kita ajak orang-orang, kita ajak warga yang lain, yuk di sana ada pemuda lagi mabok-mabokan, ya, kita usirlah minimal, ya, atau bila perlu panggil aparat, ya, panggil polisi, suruh nangkap itu anak-anak muda yang pesta miras, maka boleh, ya. Atau misalkan apalagi ada yang melakukan, kita curiga dia buka prostitusi online misalkan, ya, yang belakangan ini marak, ya, maka boleh kita ajak beberapa warga, ya, aparat setempat untuk menggeruduk ke rumahnya. Ini boleh, ya, apabila, ya, apa tadi, kita meminta bantuan kepada orang lain untuk merubah kemungkaran, ya. Nah, ini termasuk ingkarul mungkar dengan lisan, ya. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa, ya, boleh kita menyebutkan keburukan orang lain, ya, dan kita tanyakan bagaimana hukumnya. Dan ini sering, ya, terkadang menyangkut dengan aib saudara kita, ya, tapi kita nggak tahu hukumnya apa. Maka boleh kita tanyakan, kita sebutkan si fulan melakukan hal yang demikian dan demikian, itu bagaimana hukumnya. Ini boleh. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh Hindun bintu Utbah. Ya, Hindun bintu Utbah. Ya, istrinya Abu Sufyan. Perhatikan, Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih." Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini orang yang sangat pelit. Ya, syahih itu lebih parah daripada bakhil. Ya. Ini lebih parah tingkatannya itu. Ya, asyuh itu lebih parah daripada al-bukhl. Kalau al-bukhlu, ya, mungkin dia hanya pelit kepada orang lain.
Tapi kepada dirinya, keluarganya atau orang-orang tertentu dia nggak pelit. Tapi kalau sudah syuh, ini pelit terhadap keluarganya juga pelit, terhadap diri sendiri juga pelit. Pokoknya ini pelit yang udah parah lah. Nah lihat kata Hindun, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Aib nggak ini? Aib nggak ini? Aib. Ya, ini kejelekan, ya, keburukannya Abu Sufyan. Dibuka sama istrinya. Tapi dibolehkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana bentuk pelitnya Abu Sufyan? Ya, kata Hindun, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani. Ya. Abu Sufyan itu nggak ngasih nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Ya. Kemudian kata Hindun, ya, menanyakan, meminta fatwa. Ya. Fahal alayya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi. Fahal alayya fi dzalika min junah. Nah, wahai Rasulullah, tadi kan udah dibilangin, Abu Sufyan itu pelit. Ya. Nggak ngasih nafkah yang cukup. Nah, sekarang pertanyaannya wahai Rasulullah, kalau saya ambil hartanya diam-diam tanpa sepengetahuannya Abu Sufyan, apakah saya berdosa? Nah, minta fatwa, ya, minta solusi. Ya. Maka kata Nabi SAW, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ya. Silahkan ambil dari hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu. Nah lihat, ya, di sini contohnya sangat jelas. Ya, bahwasanya Hindun, ya, sebagai seorang istri, ya, mendatangi Nabi SAW membuka aib suaminya. Tapi bukan sekedar membuka aib menggosip, ya, tapi membuka aib yang mencarikan solusi. Ya, maslahatnya lebih besar, ya, untuk dirinya dan anak-anaknya. Maka ini tidak masalah. Bahkan dipersilakan oleh Nabi SAW. Ya. Makanya untuk para istri, untuk para wanita, kalau, ya, tidak cukup nafkahnya, boleh ambil dari harta suami tanpa sepengetahuan. Nah, ini berarti kewajiban bagi para suami, ya, bagi kita para suami untuk mencukupi harta nafkah istri kita dan anak-anak kita. Ya. Jadi patokan, ini juga perlu diperhatikan. Ya. Patokan nafkah itu bukan seberapa, ya, bukan nominal, ya, tapi patokannya kecukupan. Ya. Kecukupan untuk apa? Untuk keperluan-keperluan yang memang pokok. Nah, ini juga wanita perlu dipahami. Ya. Jangan mentang-mentang yang penting kan cukup Ustadz, saya pengen beli tas Hermes misalkan, nggak cukup uang saya, berarti boleh ambil dari uang suami? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kalau seperti itu. Ya, cukup di sini maksudnya cukup untuk kebutuhan pokok, ya, untuk makanan, ya, sehari-hari atau sebulan lah, ya, diakumulasi sebulan. Kemudian untuk biaya sekolah anak, ya, kemudian untuk jajan anak, ya, dan momen-momen insidental, ya, ini harus dicukupi. Selebihnya maka seorang istri tetap tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izin. Ya, maka ini perlu diluruskan juga. Ya, ada istilah ini kita sering dengar, ya, bahwasanya uang suami adalah uang istri. Ini ungkapan yang salah. Ya, ini ungkapan yang salah. Yang benar, uang suami ada hak istri. Ini yang benar. Ya. Kemudian para suami juga wajib, ya, memperhatikan hak anak dan istri. Ya. Makanya perlu diperhatikan, ya, baik dari segi istri, ya, tadi jangan menganggap, ya, uang suami adalah uang istri. Ya, akhirnya uang suaminya dihabiskan. Ini keliru. Ya. Suami juga perlu memperhatikan, ya, bahwasanya wajib bagi kita para suami untuk mencukupi, ya, kebutuhan pokok istri dan anak-anak kita. Ya. Selebihnya bagaimana? Ya qanaah. Ya. Kalau memang sudah menjadi keinginan yang sifatnya tersier, ya, kemewahan, maka qanaah. Ya.
Contoh kayak tadi misalkan pengen beli tas misalkan. Ini qanaah dulu kalau memang belum ada uangnya. Boleh minta silakan. Ya, Pah, Bi, ini teman-teman pada beli tas baru, boleh nggak aku beli juga? Oh ya sudah, beli aja kalau ada uangnya. Nah itu masalahnya. Ya, tambahin dong. Ya, berapa kurangnya? Ya, harganya 30 juta, Pah. Ya. Saya cuman ada uang 2 juta. Nambahinnya banyak sekali. Ya, kalau ada silahkan. Ya, tapi kalau ndak ada, suami memberikan pengertian, oh ndak ada dek, ya mah nggak ada, sabar ya, insya Allah tahun depan, misalkan kita nabung dulu, ya maka harus qanaah. Ingat, kalau kebutuhannya atau bukan kebutuhannya ini, keinginannya, ya bersifat tidak pokok, ya maka perlu ditanamkan sifat qanaah, ya merasa cukup. Apa yang sudah kita miliki maka merasa cukup. Ya. Jangan hanya membeli barang-barang mewah, ya, hal-hal yang mewah hanya karena kepengen, ya, atau melihat orang lain punya, ya. Kita juga harus punya. Ini perlu diluruskan. Ya. Tanamkan betul-betul sifat qanaah. Ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ya. Kemudian itu tadi yang ketiga. Yang keempat, ya, tatkala ingin mentahdzir atau memberikan peringatan, ya, kepada kaum muslimin yang lain, ya. Nah, apabila ada seseorang atau suatu kelompok, ya, jamaah, ya, yang kita rasa orang tersebut, ya, atau kelompok tersebut berbahaya, ya, untuk Islam dan kaum muslimin, ya, maka boleh bagi kita, ya, atau bahkan terkadang hukumnya wajib bagi kita, ya, untuk membicarakan, menjelaskan keburukan-keburukan seseorang atau suatu kelompok tersebut. Ya. Misal, contoh anak sebutkan, ya, tentang bahayanya kelompok Syiah, ya, yang mana mereka ini mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW. Ya. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, bahkan seluruh sahabat kecuali beberapa saja. Ya. Mereka mengangkat derajat Ali bin Abi Thalib sampai derajat kenabian atau bahkan ketuhanan. Bahaya nggak ini? Bahaya. Maka kita jelaskan kepada kaum muslimin tentang bahayanya orang-orang Syiah. Dan alhamdulillah, ya, orang-orang Syiah, kelompok Syiah ini sudah dicap sesat oleh MUI kita. Ya. Maka boleh kalau misalkan di sekitaran Sengon, Jombang dan sekitarnya, kalau kita lihat ada indikasi, ya, kelompok Syiah, bisa dilaporkan. Karena memang biasanya kelompok Syiah ini kajiannya sembunyi-sembunyi, ya, kajiannya by rekrutmen. Ini kajiannya orang-orang Syiah, bahaya. Ya, mereka sembunyi-sembunyi. Cuman dikasih tahu nanti malam Senin misalkan ada pengajian, ya, ada kumpul-kumpul di rumahnya Fulan. Yuk kita pergi sama-sama. Diajak by rekrutmen. Kemudian nanti lama-kelamaan dikasih KTA, ya, kartu tanda anggota. Begitu, ya, sembunyi-sembunyi mereka, ya, awalnya. Nanti kalau sudah besar, sudah banyak, ya, baru mulai berani terang-terangan. Ya, maka ini hati-hati. Kalau memang di sekitaran sini sudah ada indikasi, ya, dia terindikasi Syiah, salah satunya tadi, ya, sering mencaci maki para sahabat, ya, khususnya Abu Bakar dan Umar, ya, sebenarnya mudah. Makanya mengetahui seseorang berpaham Syiah itu mudah. Tinggal kita tanya bagaimana pendapatnya tentang Abu Bakar dan Umar. Ya. Setakiyah-takiyahnya mereka, kan mereka punya akidah namanya takiyah, itu berdusta. Ya. Nah, setakiyah-takiyahnya mereka, kalau ditanya Abu Bakar Umar pasti emosi. Pasti emosi, nggak mungkin nggak. Ya, nanti pasti langsung kelihatan. Ya, ini cara termudah mengetahui kelompok Syiah. Tanya saja bagaimana Abu Bakar, atau kita puji-puji Abu Bakar di samping dia. Kita puji-puji Umar. Umar itu Masya Allah, ya, memerangi Romawi, menang, berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, coba kita puji-puji Umar, Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lainnya, Utsman. Emosi dia, nanti akan tersulut. Nah, ini kalau sudah terlihat indikasi orang-orang Syiah, laporkan. Nah, karena Syiah sudah dicap MUI sesat, ya, maka boleh bagi kita untuk melaporkannya
pihak yang berwajib. Ya, bubarkan. Nah, ini boleh. Ya, kita jelaskan kesesatan orang-orang Syiah. Atau contoh lain misalkan yang biasa dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Ya. Dalam ilmu hadis, ya, ada ilmu yang namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya. Ilmu tentang mengomentari orang lain. Nah, ya, intinya ilmu jarh wa ta'dil adalah mengomentari orang lain. Ya. Apakah orang tersebut orang yang jujur, ya, atau seorang yang pendusta? Apakah orang tersebut bisa diambil hadisnya, ya, atau harus kita tolak hadisnya? Ya. Dan ini banyak. Ya, bahkan diantaranya ada kitab yang khusus membahas tentang permasalahan ini. Ya, dia namanya kitab At-Tahdzib, ya, fi Asma'ir Rijal, ya, atau Tahdzibut Tahdzib. Ya. Isinya antum tahu, kalau antum buka nanti dijelaskan. Misalkan Muhammad bin Abdurrahman bin Sufyan, ya. Nanti ada komentar para ulama tentang dia adalah seorang dajjal, ya, seorang pendusta, mungkar, ya, sering berbuat kemungkaran, ya, kadzab, ya, pendusta ulung. Ya, isinya seperti itu. Ya, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Untuk menjaga kemurnian hadis. Ya, untuk menjaga kemurnian hadis. Nah, maka ini juga perlu diperhatikan. Ya. Ada sebagian orang atau kelompok yang mereka nggak mau menerima hadis. Ya. Mereka nggak mau menerima hadis-hadis Nabi SAW dengan alasan apa? Hadis-hadis Nabi SAW banyak yang lemah, ya, banyak yang palsu. Jadi bisa jadi hadis yang ada ini sebenarnya palsu semua. Ya. Karena jaraknya pun sudah terlalu jauh dari zaman Nabi SAW, sehingga mereka menolak hadis. Nah, ini yang kita atau yang dikenal oleh para ulama dengan madhab inkarus sunnah, ya, para pengingkar, para penolak hadis. Dan ini keliru. Ya. Justru kita katakan, kita jawab bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW adalah termasuk wahyu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan cara apa? Dengan dimunculkannya ilmu hadis. Ya. Yang mana tugasnya para ulama ahli hadis ini menjaga kemurnian hadis tersebut benar adanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya tadi muncul ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengomentari orang. Oh, orang ini itu gurunya ini, muridnya ini. Ya. Kemudian kesehariannya dia ini sering berdusta, hafalannya lemah. Jadi apa? Kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya tertolak, hadisnya lemah. Ya. Kalau dia ada orang yang suka memasukkan hadis, oh ya sudah, kalau dia meriwayatkan hadis berarti hadisnya palsu. Selesai. Kemudian orang lain ini jujur, ya, terpercaya. Oh, berarti kalau menyampaikan hadis dari Nabi SAW, hadisnya sahih. Dan begitu seterusnya. Nah, ini salah satu bukti penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, ya, tatkala kita membicarakan seorang mujahir, ya. Apa itu mujahir? Yaitu bukan ikan, ya, bukan ikan mujair. Mujahir, orang yang menampakkan kemaksiatannya. Ya. Dia bermaksiat dan ia menampakkan kemaksiatannya di depan umum, atau bahkan dia bangga dengan maksiatnya. Nah, kalau kita bicarakan kemaksiatannya tersebut, maka diperbolehkan. Ya, ana ulangi, memang betul hukum asalnya, ya, tatkala seorang muslim itu bermaksiat, maka maksiat ini merupakan aib, ya, bagi seorang muslim. Harus kita tutup, nggak boleh kita bicarakan. Ya. Kenapa? Karena dari Nabi SAW, ya, beliau bersabda, ya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, ya, maka akan Allah tutup aibnya di hari kiamat. Ya, kita tahu hari kiamat hari ditampakkannya seluruh amalan kita. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun pasti akan ia lihat.
Ya, bagaimana melihatnya? Karena Allah tampakkan. Jadi akhirat kelak di padang mahsyar. Kemudian wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun juga akan Allah tampakkan, ia pasti akan melihat. Nah, di hari tersebut ya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Ya. Nah, ini hukum asalnya. Tatkala seorang muslim melakukan kesalahan, ya, melakukan kemaksiatan, kita tutup, jangan kita bicarakan, jangan kita umbar aibnya. Nah, akan tetapi, nah ini pengecualian. Ya, kalau dia menampakkan dosanya, ya, berbangga atau bahkan tidak merasa itu dosa, maka boleh bagi kita untuk membicarakannya pula. Toh dia tidak menutup aibnya, untuk apa kita tutup aibnya? Kan gitu. Ya kan? Pemahamannya, kita tutup aib saudara kita kalau dia berdosa sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Hatinya masih malu. Ya, imannya masih kuat di situ. Karena ia melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi. Malu kalau ada orang yang tahu, dan kita tahu nggak sengaja melihat, maka tutup. Ya, nggak boleh dibicarakan, nggak boleh dikasih tahu ke orang. Tapi kalau ada orang, ya, seenaknya bermaksiat di depan umum, ya, maka untuk apa kita tutup? Orang dia saja mengumbar maksiatnya. Ya, justru kita harus jelaskan. Kalau ada orang yang nggak tahu, kita jelaskan orang ini, ya, kalau bermaksiat terang-terangan, ya, boleh. Ya, dan ini disebut dengan mujahir. Ya. Dan mujahir hukumannya berat. Ya, hukumannya berat. Yaitu apa? Tidak diampuni dosanya. Ya, kecuali dia betul-betul bertobat dengan tobat yang nasuha. Ya. Aslinya, tatkala seseorang bermaksiat, ya, tatkala seseorang bermaksiat, ya, bukan dosa besar, ya, bermaksiat dengan dosa-dosa yang kecil, sebetulnya akan Allah ampuni dengan beberapa sebab. Ya, contoh misalkan ia memperbanyak istighfar. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Wasiyah Sughra, ya, wasiat kecil. Ya, beliau di situ menyebutkan bahwasanya terkadang, ya, atau bisa jadi Allah mengampuni dosa seorang hamba dengan istighfarnya, meskipun hamba tersebut tidak menentukan dia istighfar untuk dosa yang mana. Paham ya? Jadi kita sekedar istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita enggak bermaksud dosa mana yang kita minta ampunannya. Tapi Allah bisa menghapusnya. Ya, ini karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah enggak? Mudah, ya kan? Ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Ya. Atau apa? Salat, ya, atau puasa. Ya, kata Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan, ya, al-jumu'ah ila jumu'ah, ya, atau as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Antara salat 5 waktu, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, ya. Kemudian satu Ramadan ke Ramadan tahun depan, atau dari Jumat ke Jumat yang lainnya, itu akan menggugurkan dosa. Ya, selama dosa-dosa besar dihindari. Jadi kita nih dari ba'da maghrib sampai ba'da isya tidak melakukan dosa besar, ya kan? Kita sedang kajian, alhamdulillah. Nah, duduknya kita di majelis ilmu ini, ya, akan Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Ya, meskipun kita tidak berniat, ya, tapi bisa Allah ampuni. Ya, tadi, ya, karena Allah SWT Maha Pengampun. Nah, untuk seorang mujahir, ya, yang sebetulnya sangat mudah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mujahir, orang yang menampakkan kemaksiatannya, seseorang yang berbangga dengan maksiatnya, maka tidak akan Allah ampuni sampai ia betul-betul bertobat dari dosa tersebut. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan dimaafkan dosanya, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali para mujahir, ya, orang yang
menampakkan dosanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna minal mujaharati, dan diantara bentuk menampakkan dosa, an ya'mala rajulu bil laili amalan, seseorang melakukan suatu amalan dosa, suatu amalan buruk pada malam hari, thumma yusbihu waqad satarahullahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Kemudian tatkala di pagi harinya, ia bermaksiat malam hari, pas udah pagi Allah tutup aibnya, dia malah bongkar. Dia malah cerita ke temannya, wahai si fulan, saya tadi malam itu melakukan ini dan itu loh. Dia bangga dengan maksiatnya. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Di malam hari Allah tutup aibnya, pagi hari malah dia buka. Nah, ini mujahir. Maka hati-hati. Sekarang banyak podcast yang justru malah menampakkan aib. Ditanya macam-macam aibnya, ia bongkar, ia jawab. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Jangan sampai kita melakukan suatu dosa sudah kita sembunyikan, tapi begitu ditanya, malah kita dengan bangga menjawab, kita pernah melakukan maksiat ini dan itu. Nah, ini tidak boleh. Nah, di antara contoh mujahir pada zaman ini yang banyak terjadi, di antaranya adalah para wanita yang mengumbar auratnya, memakai pakaian tapi tidak sempurna, tidak menutup aurat. Misalkan wanita pakai rok mini misalkan, atau pakai celana panjang, atau pakai pasmina. Tahu pasmina bukan kerudung, dia cuman kain selembar terus dipakai di kepala, dililit-lilit di leher. Ini mengumbar aurat, meskipun tertutup, tapi nyeplak. Ini pun tidak memenuhi syarat menutup aurat. Ini perlu diperhatikan para wanita. Patokannya pakaian yang sesuai syar'i untuk wanita adalah pakaian yang sah jika digunakan di sholat. Jika digunakan di sholat, untuk sholat pakaian tersebut sah, maka itulah pakaian yang syar'i untuk wanita. Sekarang pertanyaannya, ada wanita pakai celana panjang, sahkah sholatnya? Nggak sah, tidak sah. Atau sholat wanita pakai gamis abaya, tapi kerudungnya pakai pasmina, apakah sah sholatnya? Nggak sah. Berarti bukan pakaian syar'i. Pakaian syar'i, seorang wanita adalah pakaian yang apabila digunakan di sholatnya sah. Nggak usah lagi pakai mukena. Tidak perlu lagi pakai mukena. Maka ini pakaian yang syar'i untuk wanita. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian juga merokok. Ini sering kita dapati orang merokok pinggir jalan, atau di angkutan umum, di warung-warung. Ini tidak boleh. Ini mujahir. Maka hati-hati. Kemudian apalagi mendengarkan musik. Dia menikmati musik. Pada kata Imam Malik, tatkala ada beberapa orang Madinah minta keringanan, wahai Imam Malik, boleh enggak sih sebetulnya kita mendengarkan musik itu? Kata Imam Malik apa? Sama'uhu fiskun wa taladzud bihi kufrun. Kata Imam Malik, mendengarkan musik sekali saja itu salah satu bentuk kefasikan. Artinya apa? Kefasikan dalam ilmu fikih artinya kalau dia bersaksi, dia menjadi saksi, persaksiannya tidak sah. Ini kefasikan dalam ilmu fikih dan usul fikih. Kalau dia menjadi saksi, misalkan saksi nikah, nggak sah berarti persaksian dia, harus diganti sama orang lain. Dia nggak boleh jadi saksi. Kenapa? Karena fasik. Nah, salah satu bentuk kefasikan adalah mendengarkan musik. Kemudian wataladzud bihi, menikmatinya. Kita lagi galau, dengerin musik. Nah, menikmati musik salah satu bentuk kekufuran. Meskipun tidak mengeluarkan dari Islam, tapi salah satu bentuk sifat kekufuran. Maka ini perlu kita waspadai. Kemudian yang keenam, yang terakhir, di antara bolehnya kita membicarakan aib orang lain adalah sebagai ta'rif, sebagai pengenalan, sebagai label pengenalan. Jadi kalau misalkan ada seseorang
yang namanya banyak. Ya, kayak di Indonesia misalkan banyak nama Muhammad, ya kan, banyak nama Muhammad siapa, ya kan, namanya diawali dengan Muhammad. Nah, misalkan dia nggak dikenal kecuali dengan aib yang ada pada dirinya. Ya, misalkan Muhammad ini ada yang tinggi, ya, jangkung, ya, ada yang pendek, ya, ada yang hidungnya pesek misalkan, atau ada yang kulitnya gelap, ya. Nah, maka boleh kita, ya, menyebutkan namanya diikuti dengan sifat aibnya. Ini boleh. Contoh misalkan saya kemarin bertemu dengan Muhammad. Ditanya Muhammad yang mana? Ya, karena Muhammad banyak. Ya. Muhammad yang sipit misalkan. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Kenapa? Karena untuk pengenalan, ya, label pengenalan. Ya. Bahkan di antara ulama juga ada yang mendapatkan label karena aibnya. Ya. Jadi aibnya, label pengenalan aibnya ini lebih terkenal daripada nama aslinya. Ya. Di antaranya adalah al-Imam, namanya al-Imam Al-A'raj. Al-A'raj itu artinya si pincang. Ya. Si pincang. Aib nggak ini? Aib. Ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Hurmus. Ini nama aslinya. Tapi nama tadi, julukannya, ya, si pincang tadi lebih terkenal. Ini salah satu ulama fikih. Ya, ulama fikih terkenal, ya, Al-A'raj. Ya, bahkan pendapat-pendapatnya fenomenal, banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Nah, lihat julukannya yang di situ ada aibnya dia, si pincang, ya, ternyata lebih dikenal daripada nama aslinya, ya, Abdurrahman bin Hurmus. Ya, maka boleh kita menyebutkan aib, ya, untuk pengenalan. Ya, artinya apa? Bukan dengan maksud merendahkan, bukan dengan maksud apa bahasa kita, ngenyek. Ya, nah, ini nggak boleh. Ya, kalau maksudnya untuk merendahkan, maka ini tidak boleh. Oleh karena itu, kalau misalkan sangat memungkinkan kita menggunakan julukan yang lain, maka ini boleh, bahkan lebih diutamakan. Contohnya misalkan tadi Muhammad. Ya, Muhammad ini ada banyak. Ya, ada Muhammad Abdurrahman, Muhammad Hasan, Muhammad Jabir. Ya, kita bilang, saya kemarin habis ketemu Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Jabir. Nah, ini lebih diutamakan. Tapi kalau namanya Muhammad tok, ya, Muhammad doang, kemudian yang lebih dikenal adalah aibnya, maka boleh, ya, baru boleh kita menyebutkan aibnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 6 alasan, ya, kapan kita diperbolehkan untuk menggibah. Ya, tadi Anda ulangi, ya, bahwasanya yang pertama adalah untuk tatkala kita merasa terzalimi. Ya. Kemudian yang kedua, meminta bantuan untuk merubah kemungkaran. Yang ketiga, meminta fatwa. Ya. Kemudian yang keempat, memberikan peringatan, ya, terhadap kaum muslimin akan bahayanya seseorang atau suatu kelompok. Ya. Yang kelima, membicarakan orang yang mujahir, menampakkan kemaksiatannya. Ya. Kemudian yang keenam, sebagai label pengenalan. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi di awal kita jelaskan bahwa hukum asal menggibah adalah haram. Ya. Maka tanamkan dalam hati tidak boleh kita menggibah. Taib. Kemudian setelah itu kita jelaskan kondisi-kondisi seseorang boleh menggibah. Kemudian kita letakkan posisi kita sebagai orang yang digibahin, yang dibicarakan aibnya. Maka hendaknya kita introspeksi diri. Apabila kita tahu misalkan si fulan menggibahi kita, ya, maka hendaknya jangan langsung memvonis dia salah. Coba cek dulu, introspeksi dulu terlebih dahulu diri kita. Apakah kita pernah mendolimi dia sehingga dia membicarakan aib kita? Ya. Apakah kita berbahaya untuk kaum muslimin sehingga ia mewanti-wanti kaum muslimin dari perilaku kita, ya, atau yang lain sebagainya. Ya. Intinya, tatkala ada yang menggibahi kita, maka kita bersikap bijak. Ya. Jangan selalu merasa menjadi korban. Saya digibahin terus sama si dia, padahal dia zalim. Ya. Tapi merasa korban. Ini perlu digarisbawahi.
Ya. Tatkala digibahi jangan selalu merasa menjadi korban. Coba introspeksi diri, ya. Barangkali kita memang dihalalkan untuk digibahi oleh syariat. Waliyadzubillah. Ya, kalau sudah tahu ketemu kesalahannya, maka kita introspeksi diri, kita berubah. Ya. Kalau memang tidak merasa, ya tabayun. Ya, kamu kenapa gibahin saya? Kamu kenapa membicarakan saya begini dan begitu? Saya salah apa? Nah, bukan kita menyalahkan dia, tapi saya salah apa? Ya, kalau memang dia tidak bisa menyebutkan salahnya, berarti ya kita perintahkan dia untuk bertobat. Nah, ini baru agar kita menjaga terus ya persatuan kaum muslimin. Ya, sudah jangan mau diobok-obok, ya, diacak-acak oleh beberapa oknum. Ya, kita harus bersatu. Ya, kita semua bersaudara, ya. Kemudian harus banyak kasih toleransi, apalagi dalam permasalahan-masalah fikih khilafiyah, ya, perbedaan pendapat, ya. Jangan hanya beda pendapat mazhab atau beda kemarin misalkan beda pilihan nomor 1, 2 atau 3, akhirnya menjadi permusuhan. Nah, ini tidak boleh. Kita akhiri ya majelis kita pada malam hari ini. Ya, semoga ini dapat difahami dan dapat diamalkan ya, di kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.